Saya keluar dulu. Oke, terima kasih Pak Agus. Ya, sama-sama. Sudah bisa. Anak-anak kelas 5 saya akan pindah tempat. Saya mau di luar aja. Iya. Boleh sambil makan nggak, Pak? Boleh Bisa nggak ya? mendengar suara saya, tak? Dengar, Pak? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Oke. Pak, Zoom boleh sambil makan nggak apa, Pak? Loh, kok sambil makan? Janganlah. Konsentrasi dulu belajar. Iki belajar, Lil. Lapar aku. Lapar tuh. Apa enggak sarapan? Oke, hari ini berarti menggunakan dua buku. Buku apa sama buku apa, yo? Dan kita gunakan buku apa? Tematik sama bahasa Jawa. Tematik sama bahasa Jawa. Oke. Please open your book page number 1 about pembelajaran 1, sesi 1 ya. Iya. Semua sudah dibuka? Yang kelinci ya, Pak, ya? Dah, mana nih? Semua? Yang bahasa Jawa atau yang bahasa matematika? Pembelajaran 1 kelinci halaman 1. Ini ya, Pak. Halaman 1. Modul ya, Pak? Nah, ini udah. Ya, modul halaman 1. Kelinci. Udah, nih gambarnya kelinci loncat ini. Betul. Apa? Beril, yang lain tolong di mute semua. Saya minta tolong pada Beril untuk membacakan teks tersebut, Beril. Wih. Ya. Kelinci adalah Oke, silahkan Beril. Kelinci adalah hewan yang lucu dan mengemaskan. Banyak manusia memeliharanya. Di sebuah kandang cantik di perkarangannya bermacam-macam warna seperti hitam, putih, coklat, ataupun abu-abu. Hewan cantik ini mampu melompat dengan cepat, mempunyai gigi seri yang digunakan untuk mengerat makanan. Tidak mempunyai gigi taring kaki depan. Kelinci berguna untuk menahan dan menyeimbangkan berat tubuh saat melompat. Kaki belakangnya sangat kuat untuk berlari mencapai kecepatan 70 km per jam dan mempunyai sepasang telinga panjang. Kelinci merupakan hewan yang dapat bergerak dengan lincah dengan cara melompat tentunya tidak, misalnya saja ikan, siput, ular, dan lainnya. Kenapa kelinci bergerak dengan cara melompat? Tentunya kalian. Udah, Pak. Habis. Selanjutnya halaman 2. Sudah tahu kelinci? Sudah tahu kelinci memiliki 4 pasang kaki, namun kaki yang belakang lebih panjang sehingga cara geraknya dengan melompat. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Cara geraknya? Iya. Aduh. Terus bergerak merupakan? Bapak, bergerak merupakan suatu, sedangkan pada kelinci alat gerak yang digunakan untuk pindah dari tempat satu ke tempat yang lain adalah kaki. Pada kaki kelinci tersusun atas alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Ya, alat gerak aktif pada kaki kelinci adalah otot, sedangkan alat gerak pasif pada kelinci adalah tulang. Otot adalah alat gerak aktif karena memiliki kemampuan untuk berkontraksi. Iya, susah ngomongnya. Dan juga relaksasi. Otot memiliki 3 jenis sifat yang harus kamu ketahui, yaitu kontraksitas. Otot bisa memendek ketika kontraksi. Ekstensibilitas. Kembali ke ukuran, semua sifat-sifatnya adalah yang membuat otot bisa berfungsi sebagai alat gerak aktif yang nantinya akan bekerja sama dengan alat gerak adalah otot antagonis. Otot ini yang menyebabkan
terjadi gerak antagonis atau lebih sering disebut gerak otot yang berlawanan. Contoh adalah otot bicep, dan tricep pada dengan bagian atas dan bawah. Otot sinergis otot ini menyebabkan terjadinya gerakan yang bersifat sinergis, yaitu gerak yang bersamaan pada satu arah. Kedua otot akan berkontraksi dan berelaksasi melungkup. Sedangkan jika kita membedakan otot berdasarkan bentuk makan atau otot polos, otot lurik, otot jantung, tulang disebut alat gerak pasif karena otot menempel pada tulang, dan pergerakan tulang dikendalikan oleh otot. Hewan yang memiliki belakang disebut dengan vertebrata, sedangkan hewan yang tidak memiliki tulang belakang disebut evertebrata. Apa saja hewan yang tidak memiliki tulang belakang, misalnya siput, serangga, dan masih banyak lainnya. Udah, Pak. Oke, terima kasih Beril. Silakan Ya, Pak, di-mute sama-sama. ya. Pak Dani akan membahas. Oke. Baik anak-anak kelas 5, untuk semuanya saja, tolong diperhatikan. Target kita pada pembelajaran 1 yaitu setelah belajar, siswa diharapkan 1 mampu memahami ide pokok suatu paragraf. Jadi kita harus paham nanti yang akan kita pelajari adalah ide pokok suatu paragraf. Jadi pada awal sebuah narasi atau cerita yang di dalamnya nanti ada beberapa paragraf, dan nanti kita akan mengupas tentang ide pokok paragraf tersebut. Yang kedua, memahami alat gerak pada hewan. Jadi muatannya pada pembelajaran 1 ini kita ada bahasa Indonesia dan IPA atau sains. Bahasa Indonesianya tentang ide pokok suatu paragraf, sedangkan sainsnya kita mempelajari tentang alat gerak hewan. Pak Dani lanjutkan, tadi kelinci, Pak Dani akan ulang kembali. Kelinci adalah hewan yang lucu dan menggemaskan. Banyak manusia memeliharanya di sebuah kandang cantik di pekarangannya. Mereka mempunyai bulu yang sangat lembut, indah, dan pendek. Bulunya bermacam-macam warna seperti hitam, putih, coklat, ataupun abu-abu. Hewan cantik ini mampu melompat dengan cepat, mempunyai gigi seri yang digunakan untuk mengerat makanan, tidak mempunyai gigi taring. Kaki depan kelinci berguna untuk menahan dan menyeimbangkan berat tubuhnya saat melompat. Kaki belakangnya sangat kuat untuk berlari mencapai kecepatan 70 km per jam dan mempunyai sepasang telinga panjang. Oke, paragraf 1 yang Pak Dani bacakan tadi membahas tentang apa? Coba dijawab Lisa. Kelinci, Pak. Lisa bisa merespon suara Pak Dani? Ya, apa yang dibahas di paragraf 1? Apakah kelinci saja atau apanya yang dibahas? Kecepatan. Paragraf 1 membahas tentang apa, Lisa? Tentang kelinci dan ciri-cirinya. Dan ciri-cirinya. Oke. Secara umum, paragraf 1 membahas tentang kelinci adalah hewan yang lucu dan menggemaskan. Kelinci adalah hewan yang lucu dan menggemaskan. Kenapa kelinci disebut hewan yang lucu dan menggemaskan? Telah dijabarkan tadi, dia memiliki bulu yang sangat lembut, indah, pendek, bulunya bermacam-macam, seperti putih, coklat, ataupun abu-abu. Kenapa dikatakan lucu? Dia gambarkan dia memiliki gigi yang seperti itu, seperti itu.
Kenapa dikatakan menggemaskan ketika dia melompat, dia begini, begini, begini. Lah, itu merupakan kalimat-kalimat penjelas. Kalimat utamanya atau ide pokok paragrafnya adalah kelinci hewan yang lucu dan menggemaskan. Kenapa kok menjadi hewan yang lucu dan menggemaskan? Jawabannya banyak sekali. Lah, itu tadi merupakan kalimat pengembangnya. Paham ya untuk paragraf 1? Ide pokok paragraf 1 apa, Lisa? Bisa diulang? Kelinci adalah hewan yang Oke. Saya minta tolong beri satu kalimat penjelas atau pengembang di situ. Yang merupakan kalimat pengembang dari paragraf itu. Silahkan bacakan. Kira-kira apa? kelinci adalah hewan yang lucu dan menggemaskan. Itu ide pokok. Itu tadi ide pokoknya. Kalimat pengembangnya. Kalimat apa? Pengembang. Kalimat pengembang. Kalimat pengembang. Tadi ide pokoknya kan kelinci adalah hewan yang lucu dan menggemaskan. Lalu kalimat pengembangnya yang mana? Nggak kedengaran, Pak. Oke, saya beralih ke yang lain. Coba Melvin. Kalimat utamanya, ide pokoknya tadi apa, Melvin? Kelinci hewan Ayo yang dinyalakan dulu mikrofonnya. Kelinci adalah hewan yang lucu dan menggemaskan. Lalu kalimat pengembangnya apa, Melvin? Tunjukkan satu saja kalimat pengembangnya, Melvin. Kenapa lucu tadi? Di situ ada keterangannya. Mereka mempunyai bulu yang sangat tebal, indah dan pendek. Oke, silahkan semuanya di mute. Saya lanjutkan. Itu tadi. Jadi kalimat pengembang itu adalah kalimat yang berada di setelah kalimat utama atau ide pokok. Jadi yang kalimat pertama biasanya di depan itu ide pokok suatu bacaan. Selanjutnya dijelaskan. Lah, penjelasan itu yang disebut dengan kalimat pengembang. Pak Denny akan lanjutkan pada paragraf kedua. Kelinci merupakan hewan yang dapat bergerak dengan lincah. Cara kelinci bergerak dengan cara melompat. Apakah semua hewan bergerak dengan cara melompat? Tentunya tidak. Misalnya ikan, siput, ular, dan lainnya. Kenapa kelinci bergerak dengan cara melompat? Tentunya sudah tahu, kelinci memiliki 4 pasang kaki, namun kaki yang belakang lebih panjang, sehingga cara geraknya dengan melompat. Seandainya kaki kelinci itu keempat-empatnya itu sama, pasti kelinci itu akan berjalan layaknya kambing. Nah, karena kelinci itu kakinya berbeda antara depan sama belakang, sehingga kelinci itu kalau berjalan melompat, dia tidak bisa berjalan biasa. Pasti dia melompat. Kenapa ya? Karena kakinya beda panjangnya. Lanjut. Pada paragraf kedua, berarti kalimat utamanya atau ide pokoknya apa? Grace bisa dijawab? Grace bisa dijawab? Oke, atau Mario mungkin Mario bisa menjawab, Mario. Pak, dengar Pak. Kalimat kedengeran, utama. Pak. Suaranya putus-putus. Oh gitu ya. Kalimat utama pada
paragraf kedua apa, Mario? Mario bisa merespon suara Pak Dani? Bisa Pak, sedikit Pak, tapi putus-putus Pak suaranya Pak. Oh gitu. Ide pokok paragraf yang kedua apa, Mario? Ide pokok. Ya, yang Iya, Pak. paragraf kedua. Cara Kelinci. kelinci bergerak dengan cara melompat. Kelinci, Pak, sabar Pak, ulang Pak. Kelinci Ayo, merupakan ide hewan pokok. yang dapat bergerak dengan lincah. Oke. Kelinci, Oke, stop. Itu tadi ide pokoknya. Ide pokoknya kelinci merupakan hewan yang dapat bergerak dengan lincah. Kalimat pengembangnya apa? Kalimat pengembang. Kalimat pengembangnya yaitu tadi, misalkan kelinci memiliki 4 pasang kaki, namun yang belakang dan yang depan panjangnya berbeda. Itu kalimat pengembang. Kelinci bergerak dengan cara melompat. Itu kalimat pengembang. Paham ya? Paham Pak. Lanjut paragraf ketiga. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak merupakan suatu kemampuan berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain. Sedangkan pada kelinci, alat gerak yang digunakan untuk berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain adalah kaki. Pada kaki kelinci tersusun alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif pada kaki kelinci adalah otot, sedangkan alat gerak pasif pada kelinci adalah tulang. Berarti ide pokoknya apa? Coba dijawab, Genta. Genta? Iya Pak. Ide pokoknya apa, Genta, paragraf ketiga? Salah satu. Iya, salah satu ciri Beril bisa makhluk dibantu ide adalah pokoknya apa? Paragraf ketiga, Beril. Bisa dibantu, Beril, ide pokoknya paragraf ketiga apa, Beril? Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, itu ide pokoknya. Ide pokoknya berarti salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembangnya mana? Bawahnya itu, yang panjang itu merupakan kalimat pengembang. Pak Dani lanjutkan. Tadi pada paragraf ketiga sudah dijelaskan bahwa kelinci itu memiliki alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktifnya itu otot, alat gerak pasifnya itu tulang. Kenapa kok begitu? Iya, karena tulang itu digerakkan oleh otot. Bentar, Pak. Oke, Pak Dani akan lanjutkan pada paragraf keempat. Bentar, Pak. Otot adalah alat gerak aktif karena memiliki kemampuan untuk berkontraksi. Berkontraksi itu bergerak maksudnya. Dan juga relaksasi. Relaksasi itu relax gitu loh. Otot memiliki 3 jenis sifat yang harus kamu ketahui. Yang pertama yaitu kontraktilitas atau otot bisa memendek ketika kontraksi. Yang kedua, ekstensibilitas. Otot bisa memanjang ketika relaksasi. Yang ketiga adalah elastisitas. Kemampuan otot untuk bisa kembali ke ukuran. Sifat-sifat inilah yang membuat otot
bisa berfungsi sebagai alat gerak aktif. Bekerja sama dengan alat gerak pasif. Otot bisa dibedakan berdasarkan cara kerjanya. Beberapa di antaranya adalah otot antagonis. Otot ini menyebabkan terjadi gerak antagonis atau lebih sering disebut gerak otot yang berlawanan. Contoh adalah otot bicep dan otot tricep pada lengan bagian atas dan bawah. Otot sinergis, otot ini menyebabkan terjadinya gerak yang bersifat sinergis, yaitu gerak yang bersamaan pada satu arah. Kedua otot akan berkontraksi dan berelaksasi secara bersamaan. Contoh, gerakan otot sinergis yang bergerak ketika tangan menengadah, menelungkup. Sedangkan jika kita membedakan otot berdasarkan bentuk, ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ide pokoknya adalah apa kira-kira? Otot adalah alat gerak aktif karena memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan juga relaksasi. berrelaksasi. Oke, pintar. Tadi ada 3 jenis sifat yang harus kita ketahui pada otot. Yang pertama adalah kontraktilitas. Kontraksitas. Kedua, ekstensibilitas. Yang ketiga, apa? Elastisitas. Coba diulang kembali. Siapa ya? Kensu. Jenis sifat otot ada 3. Apa saja tadi, Kensu? Otot sinergis. Oh, salah. Sifat yang harus kamu ketahui tadi ada 3. Yang pertama, apa? Otot polos. Ayo, bukan. Itu atas itulah ada keterangannya. Otot memiliki 3 jenis sifat yang harus kamu ketahui, yaitu kontraktilitas. Terus yang kedua, ekstensibilitas. Yang ketiga, elastisitas. Oke, terima kasih. Silakan di-mute kembali. Nando, tolong sebutkan macam-macam otot berdasarkan bentuknya, Nando. Ada apa saja, Nando? Bentuknya otot, Nando? Otot antagonis dan otot antagonis. Ayo, berdasarkan bentuk loh ya. Berdasarkan bentuk. Bentuk. Paling bawah. Paragraf keempat paling bawah. Dah. Bisa nggak? Apa, Do? Vertebrata. Ada otot apa aja, Nando? Otot polos. Ada otot antagonis. Bukan. Sedangkan jika kita membedakan otot berdasarkan bentuknya, ayo dicek itu. Maka akan ada otot apa aja? Otot polos. Otot polos. Otot lurik. Jantung. Betul. Ada 3. Kalau berdasarkan bentuk ada 3. Ada otot polos, ada otot lurik, ada otot jantung. Tetapi kalau dibedakan berdasarkan sifat tadi ada 3. Yang pertama ada kontraktilitas, ada ekstensibilitas, dan yang ketiga elastisitas. Kontraktilitas itu otot memendek ketika berkontraksi. Kalau ekstensibilitas itu otot memanjang ketika berkontraksi. Ketika elastisitas, elastis gitu loh. Otot untuk bisa kembali ke ukuran semula. Itu sifat elastisitas. Oke.
Di halaman 2 dan 3 itu ada soal nomor 1 sampai nomor 3. Tolong nanti dikerjakan di buku tugas nanti setelah Zoom ya. Setelah membaca, saya bahas yang Dikerjakannya paragraf di terakhir dulu. buku tugas ya, Pak? Buku tugasnya buku itu yang biru ya. Saya bahas paragraf terakhir dulu. Tulang disebut alat gerak pasif karena otot menempel pada tulang dan pergerakan tulang dikendalikan oleh otot. Hewan yang memiliki tulang belakang disebut dengan vertebrata. Apa vertebrata itu? Ya, semua hewan yang memiliki tulang belakang. Apakah ada hewan yang tidak memiliki tulang belakang? Ada. Apa contohnya? Misalkan siput. Siput itu tidak punya tulang belakang, maka disebut avertebrata. Bahasa lainnya avertebrata, invertebrata. Itu sama saja, avertebrata, invertebrata, itu sama saja. Apa saja hewan yang tidak memiliki tulang belakang? Tadi siput, serangga, dan masih banyak yang lainnya. Jadi kalau hewan itu diklasifikasikan berdasarkan tulang belakangnya, ada 2, ada avertebrata, ada invertebrata. Rata-rata kalau di invertebrata atau ya? Pak, kerungu, Pak. Nggak dengar suara Pak Dani. Pak, tidak. Tidak dengar? Pak, saya tidak dengar. Oke, nanti akan saya share videonya ya di YouTube juga. Oke, Pak. Disebut alat gerak pasif karena otot menempel pada tulang. Jadi otot itu yang bergerak. Sesungguhnya yang bergerak itu bukan tulangnya, tapi ototnya. Jadi tulang itu digerakkan oleh otot. Kenapa kok otot bisa bergerak ya tadi? Karena punya banyak sifat tadi, ada 3 sifat tadi. Bisa memanjang, bisa memendek, bisa untuk kembali kepada bentuk semula. Itu sifatnya otot. Sedangkan tulang itu kalau pada hewan dibedakan menjadi 2. Ada hewan yang bertulang belakang disebut vertebrata. Hewan tidak memiliki tulang belakang disebut avertebrata atau invertebrata. Jadi ide pokok pada paragraf terakhir itu tulang disebut alat gerak pasif karena otot menempel pada tulang. Atau gini, tulang disebut alat gerak pasif. Itu aja cukup. Untuk pertanyaan nomor 1, 2, dan 3 nanti silahkan kalian kerjakan di buku tugas warna biru yang tematik ya. Silahkan nanti dikerjakan di buku tematik. Pak Dani akan bacakan ide pokok. Ya. Yang ide pokok halaman 3 itu saya sedang kerjakan, Pak. Oke, bagus. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Jadi masalah utama atau pokok bahasan itu sama. Nama lain dari ide pokok antara lain pokok pikiran. Ada pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, gagasan pikiran utama, itu sama saja. Disebut dengan paragraf, ide pokok paragraf. Pada intinya begini, paragraf tersebut membahas tentang apa? Nah, itu dia adalah ide pokoknya. Mari kita amati paragraf pertama pada bacaan kelinci. Paragraf tersebut membahas tentang apa? Tadi sudah kita bahas ya. Halaman 3 silahkan diisi sekalian di buku tugas. Sekali lagi halaman 3 silahkan diisikan juga di buku tugas. Siapa? Kita lanjutkan halaman 4. Alat gerak hewan. Ciri makhluk hidup salah satunya bergerak. Jadi ciri makhluk hidup itu sebenarnya banyak, tidak hanya bergerak. Ada bergerak, ada tumbuh, ada bereproduksi, dan lain sebagainya. Tapi yang kita bahas karena sistem gerak, ya maka gerak.
Alat gerak hewan. Ciri makhluk hidup salah satunya bergerak. Kelinci bergerak dengan cara melompat menggunakan kaki. Burung bergerak dengan cara terbang menggunakan sayap. Dan banyak lagi hewan-hewan yang lain yang bergerak dengan cara yang berbeda. Alat gerak pada hewan, ada alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktifnya itu otot, alat gerak pasifnya yaitu tulang. Oke, di situ ada rangkuman. Rangkumannya membahas tentang ide pokok merupakan masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Sedangkan alat gerak pada hewan terdiri dari alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Yang halaman keempat, ayo berpikir, itu silahkan nanti juga dikerjakan di buku biru ya, buku tugas. Pak Dani. Setelah kalian mempelajari, ya. Pak Dani itu Buku yang biru itu yang mana Pak Dani? 4 sudah selesai, Pak. Pak, yang biru yang mana, Buku Pak? tugas yang buku tugas maksud. Buku tulis, maksud saya buku tulis yang kalian siapkan Yang tematik. kemarin Felix share di grup yang di WA-nya Pak Dani itu. Betul, yang disampul itu loh, yang disampul warna Dani. biru. Pak Dani yang kayak gini, Pak. Yang kayak gini. Mana? Yang ini, Pak. Siapa tadi yang menunjukkan ke saya? Mario ya? Iya, Pak. Sebentar Mario, saya belum melihat. Gambarnya kok nggak nampak ya? Oke, enggak apa-apa lah, enggak apa-apa. Oke, Pak Dani, apakah ada ya? Ya. yang ini kan, Silakan Pak? Beril. Iya, Pak. Beril. Yang Bentar, ini kan? saya cek dulu. Saya kok nggak bisa melihat Pak gambar Dani. kalian ya? Tuturil. Yang mana terus? Disampul. Bentar, cari dulu. Ini lo, Ril. Lo antaril. Bentar aku lihat nyamuk. Iya Mario, coba tunjukkan ke Beril Mario. Tenono Mar. Betul Mar. Buku biru itu. Bentar, aku cari dulu. Buku tulis Beril, itu buku tulis biasa Beril, Buku tulis biasa, Beril. tapi disampul warna biru. Oke, apakah ada pertanyaan? Ayo silahkan yang mau bertanya. Belum disampul punya saya, Pak. Ya wes, nggak apa-apa. Nanti disampul ya Beril ya. Iya, Pak. Bentar. Gelap Oke. bawahnya basah. Untuk pembelajaran 1, tema 1 saya akhiri. Kita lanjutkan pada Pak Dani. bahasa Jawa. Pak Ya, Dani. ya. Berarti ini tugasnya ini halaman 3 sama halaman 4 ya Pak Dani? Betul. Mulai dari halaman 2 loh. 2, nomor 1, 2, 3, nomor 1, 2, 3. Ditambah mengisi ide pokok paragraf halaman 3. Ditambah sama halaman 4. 1, 2, 3, 4 ya, Pak? Pak Dani, Ya. itu yang nomor yang halaman 4 itu yang 1, 2 ya Pak Dani? Iya, betul. Yang nomor 2 melengkapi tabel itu loh. Nah, Nomor 2 Terus halaman 2 yang bagian ayo memahami. Ayo memahami nomor 1, 2, 3. bunyi apa itu? Sudah ya, paham semua ya? paham. Yang nomor 2 itu 1 sampai 3 ya, Pak? Betul. Halaman 101 ya, Pak. Ya, nomor 4 1. Kita beralih ke halaman 101. 101. Aku saya. 101. Bahasa Jawa ya Pak Dani? Bahasa Jawa. Nah, Bentar, Siapa yang sudah melihat video yang di-share Pak Dani bahasa Jawa? Saya Pak, sudah Pak. Saya, Saya, Pak. Saya live. Saya. saya nggak Terus sampai habis, Pak. paham apa tidak? Paham apa tidak? Paham itu tentang permainan tradisional. dolanan. Betul. Dolanan. Oke, pembelajaran sampai petunggal Bentar, Pak. tentang permainan tradisional atau dolanan tradisional. Bentar, Pak. Tunggu.
Pak Dani tidak akan menjelaskan secara rinci di pembelajaran 1 halaman 101 sampai halaman 106, maaf. Tapi Pak Dani hanya akan membahas apa-apa saja yang belum dibahas pada pembelajaran 1 itu. Pak Dani, Jadi ya dari yang bahasa Jawa kan disuruh ngerjain ya Pak Dani. betul. Sudah saya kerjain Pak Dani. Oke, terima kasih Felix. Enggak ada tadi apa namanya? Oke, silakan semua Pak Dani. diperhatikan dulu ya. Yang bahasa Jawa itu Semua di-mute dulu ya. Pak Dani jelaskan lagi. Oke, terima kasih yang telah mem-mute. Pak Dani akan mengulang kembali. Gatekno gambar ing ngisor iki. Gatekno gambar ing ngisor iki berarti perhatikan gambar di bawah ini. Nomor setunggal, gambar ing dhuwur terangno gambare bocah lagi ngopo. Jadi kalian jelaskan gambar di atas itu nanti gambarnya anak yang sedang ngapain. Nomor kalih, opo kabeh klebu dolanan tradisional? Apakah Bentar, semua termasuk? Aduh, ketinggalan. Ya, Beril, bisa diulang lagi ya? Halaman berapa tadi, Pak? Halaman 101. Halaman 101. Oh, 101. Sudah, Beril? Ya, Pak. Gatekno gambar ing ngisor iki. Gatekno gambar ing ngisor iki berarti artinya perhatikan gambar di bawah ini. Gambar ing dhuwur terangno gambare bocah lagi ngopo. Gambar di atas terangkan gambar anak sedang ngapain. Yang kedua, apakah kabeh klebu dolanan tradisional? Apa semua termasuk permainan tradisional? Nah, nanti kalian jawab sendiri. Coba aranono dolanan tradisional sing kok weruhi. Coba sebutkan permainan tradisional yang kalian ketahui. Di bawahnya itu ada tembang dolanan, namanya tembang dolanan, judulnya Jamuran. Pak Dani sudah ngasih contoh juga di video. Ini, jamuran yo ketok, jamur opo yo ketok. Jamur gajih begitu Ini saya buka channelnya Pak Dani. Siro bade jamur opo, gitu ya. Apakah ada lagi lagunya lain? Ada. Pak Dani akan contohkan beberapa lagu. Gambang Suling itu juga termasuk tembang dolanan. Pak Dani. Iya. Pak bisa ulangin Pak yang nomor 1 itu Pak. Gambar ing dhuwur. Gambar ing dhuwur terangno, gambare bocah lagi ngopo. Gambar di atas jelaskan gambarnya anak sedang ngapain. Gambar di atas jelaskan gambar anak sedang ngapain atau sedang melakukan apa. Pak, saya buka channelnya Bapak kan, Pak Dani. Nanti dulu aja, Beril nanti dulu aja bukanya ya. Apa kabeh klebu dolanan tradisional? Apa semua termasuk permainan tradisional? Apa semua gambar itu termasuk permainan tradisional? Ya, Pak. Bentar, sudah dulu. Gambar yang paling atas pojok sebelah kiri itu gambar permainan jamuran. Yang ketiga, Pak. Gambar yang paling kanan atas itu egrang. Gambar yang paling bawah itu gobak sodor yang kiri. Yang kanan itu bermain ban. Ya, saya pernah Pak main ban, Pak, setiap hari, Pak. Oke. Nomor 3 ya. Coba aranono dolanan tradisional sing kok weruhi. Coba sebutkan permainan tradisional yang kalian ketahui. Sudah? Engkle. Yo, banyak sekali. Engkle termasuk Beril, betul. Oke, Pak Dani akan kasih contoh tembang dolanan yang lain. Tadi Gambang Suling misalkan.
Gambang suling kumandang suarane, tula tulit kepena unine. Unine mong renyohake bareng lan kentrung ketipung suling sigra kendangane. Itu contohnya juga lagu tradisional. Pak Dani ulang sekali lagi. Nanti tolong dihafalkan, kalian cari di YouTube judulnya Gambang Suling. Minta Pak, saya tadi dulu. Apa namanya? Gambang Suling. Gambang Suling. Enggak, Pak. Ini nanti PR ya, di video terus dikirim ke grup. Jadi kalian nyanyi di video dikirim ke grup. Silakan belajar sendiri. Itu dikumpulkan paling akhir minggu depan hari Senin. Hari Senin. Paling akhir hari Senin. Pak Dani ulang sekali lagi. Gambang suling kumandang suarane, tula tulit kepena unine. Unine mong ngrenyohake bareng lan kentrung ke tipung suling sigra kendangane. Bisa kira-kira? Bisa, Pak. Bisa. Enggak tahu, Pak. Nggak tahu. Bisa, Pak. Ya Pak nanti Dani dicoba. itu Nggak bisa Walaupun dengar, saya Pak. bisa sih bahasa Jawa tapi entah Iya, Pak bahasa Dani. Fernando tanya ini, Pak kalau suaranya jelek nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pokoknya percaya diri, oke? Ya, Pak. Pak Dani. saya pasang Iya. saya pasang lagunya nih, Pak. Enggak apa-apa kan? Coba Beril. Apa ini saya pasang lagunya? Putus-putus. Putus-putus. Enggak tahu, Pak. Ini udah 100 ini. Ini, Pak. Saya lagi muter lagu nih, Pak. Iya, betul. Yang ini kan, Pak. Yang Pak saya pasang ini bentar. Iya, betul. Oke, silakan semua di-mute semua suaranya. Silakan Pak, semuanya sabar, Pak. di-mute. Saya kira sudah betul itu tadi yang diputarkan sama Beril sekilas tadi. Liriknya kadang ada yang berbeda, bukan gambang suling tapi suara suling gitu. Gini, suara suling kumandang suarane, tula tulit kepena unine. Unine mong renyohake bareng lan tentrung ketipung suling sigra kendangane. Sama saja. Yang tadi juga sama. Gambang suling kumandang suarane, tula tulit kepena unine. Unine mong renyohake bareng lan kentrung ketipung suling sigra kendangane. Itu sama aja. Oke, Pak Dani lanjutkan. Pak Dani akan lanjutkan. Dolanan tradisional yaiku dolanan kang nggunakake tata aturan manut adat istiadat lan wis ana kanthi aturan kanthi cara turun temurun. Jadi permainan tradisional itu yang menggunakan tata cara atau aturan sesuai adat istiadat dan sudah ada sejak dulu secara turun temurun. Ing zaman saiki dolanan tradisional itu dadi penting banget di zaman sekarang. Permainan tradisional itu penting sekali. Sebab dolanan tradisional itu bisa kanggo sinau tata aturan kang lumaku ing bebrayan. Sebab permainan tradisional itu bisa digunakan untuk belajar tata cara untuk berjalan di hidup di masyarakat. Lumantar dolanan tradisional, para siswa bisa sinau ajen ing ajen. Melalui permainan tradisional, para siswa bisa belajar saling menghargai. Kekancan kang becik itu berteman dengan baik. Guyo rukun karo konco itu rukun dengan teman. Tulung tinulung, tolong menolong. Lan migunani tumrap kesarasan dan bermanfaat untuk sesama.
Nalika para siswa mung dolanan Android, tab, gadget, PS-an lan dolanan asli ajune teknologi, ketika para siswa hanya bermain Android, tab, gadget, PS-an dan bermain yang berasal dari teknologi, dolanan tradisional bisa menehi piguna kang becik. Permainan tradisional bisa memberi manfaat yang baik. Tumrap budi pekerti lan sopan santun, untuk budi pekerti dan sopan santun. Wis akeh sudah banyak buktinya. Yen piranti canggih kang disebut Android, tab, gadget, PS-an mau jebul marake bocah zaman saiki dadi mentingake awake dhewe. Njaluk menangi dhewe, kasar, gampang nesu, awak lesu sebab kurang gerak. Durung maneh wragat larang. Wragat itu biaya maksudnya. Belum lagi biaya yang mahal. Kudu diwetokake yang harus dikeluarkan. Boros. Isine dolanan canggih mau soono-ono ora cocok kanggo saumuran bocah SD. Dan permainan yang canggih-canggih menggunakan gadget tab itu kadang tidak sesuai untuk anak-anak usia SD. Mengapa? Ya karena biasanya ada perang-perangan, tembak-tembakan. Itu tidak boleh untuk anak SD. Pak, ini. Ya. Les itu capek ya, Pak? Capek. Capek. Oke, lanjut ya. Langsung pada teks narasi. Halaman 102. Ini saya sudah menjelaskan juga di YouTube, nanti kalian bisa memutar kembali di YouTube. Teks narasi yaitu teks wacan kang isine ngandharake utawa nyeritakake kedadian kanthi runtut saka wiwit nganti pungkasan. Teks narasi yaitu teks bacaan yang isinya itu menceritakan sebuah kejadian mulai dari awal sampai akhir. Itu namanya teks narasi. Di situ ada teks narasi judulnya Festival Dolanan Tradisional. Jam 6 esok Bimo lan Rini wis sarapan. Dino iki bocah loro budal luweh esok. Berangkat lebih pagi, luweh itu lebih. Bimo lan Rini arep melu festival dolanan tradisional ing alun-alun kabupaten. Bima lomba egrang, Rini melu dakon lan gobak sodor. Jam piro mengko budale pandangune ibu. Pandangu itu tanya ibu gitu maksudnya. Jam piro mengko budale, jam berapa nanti berangkatnya? Jam 6:30 Bu, jam 6:30 Bu. Mangke rombongan saking sekolahan, nanti bersama-sama dari sekolah. Wangsulane Rini, jawab Rini. Bimo wis trampil to egrangan. Pak Wibowo bapake urun pandangu. Bima sudah terampil ya egrangan. Pak Wibowo bapake urun pandangu. Pak urun pandangu itu ikut bertanya. Wo inggih sampun to Pak. Ya yen latihan kula mesti menang lho Pak. Oh sudah Pak. Kalau latihan pasti saya menang. Ya syukur neng ora parang ngremehake liyan lho ya. Ya bersyukur, tetapi tidak boleh meremehkan orang lain loh ya. Sopo wae musuhe, siapa saja musuhnya. Sing penting main sing apik, yang penting bermain yang bagus. Sing sportif, yang sportif. Menang kalah itu ketemu mburi, menang kalah itu pikir belakang. Sing penting tambah pengalaman, tambah koncole, yang penting tambah pengalaman, tambah teman. Inggih Pak. Donga pangestunipun mugi-mugi kula juara dolanan tradisional saiki dilestarakake lho Pak, sambungi Ibu. Ibune Bima. Jadi mugi-mugi juara itu, semoga juara dolanan tradisional saiki dilestarikan. Iya, sebab pancen akeh gunane bocah dadi guyub rukun, dolanan bebarengan tanpa rasa serik lan tukaran sebab ana tata aturane. Kula nggih tambah sehat, Pak.
nedha kula dados kathah sebab dolanan egrang niku saged keringeten. Kula nggih tambah sehat, Pak, makan. Nedha itu makan. Makan saya jadi banyak karena bermain egrang itu membuat keringatan. Kabeh melu guyu karo nyawangi Bimo sing lemu iku. Bocah loro katon seneng banget. Dino iki alun-alun bakal rame, Bimo lan Rini bakal weruh lan melu dolanan yoyo, gangsingan, gobak sodor, engklek, dakon, bentengan, egrang lan liya-liyane. Nalika pandom jam nuduhake jam 6.15 menit, Rini lan Bimo banjur pamitan. Hati-hati ya, Nak. Ngendikane ibu nampani salime bocah loro. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kanthi ati bunga, loro-lorone budal sekolah. Sabanjure mengko saka sekolahan menyang alun-alun kabupaten melu festival dolanan tradisional. Pada teks narasi tadi, setidaknya strukturnya teks narasi bahasa Jawa itu ada 3. Yang pertama ada alur, yang kedua ada paraga lan watake atau penokohan. Yang ketiga ada latar. Saya ulang sekali lagi, strukturnya teks narasi ada 3. Yang pertama alur, yang kedua paraga atau orangnya dan wataknya, yang ketiga latar atau tempat. Di 104, halaman 104 sudah sangat jelas alurnya. Jam 6 Bima lan Rini wis sarapan, arep budal lomba dolanan tradisional. Yang kedua Bima lan Rini pamitan bapak lan ibune, yang ketiga Bima lan Rini diwelingi ibune. Itu alurnya. Wataknya paraga apa? Itu Bima, bocah lanang lemu bakti marang wong tua trengginas. Rini, bapaknya, ibunya itu disebutkan semua. Itu wataknya paraga. Paraga itu tokoh. Terus yang berikutnya latar. Latar itu ada latar tempat, ada latar waktu. Kalau tempat di mana? Itu panggon, ing omahe Bima lan Rini. Sedangkan waktu, esok arep budal lomba dolanan, esok arep budal lomba. Jadi waktu pagi-pagi itu. Untuk yang bahasa Jawa, tadi tugasnya selain nomor 1, 2, 3 halaman 101, kalian juga membuat video bernyanyi gambang suling, terus juga halaman 105 sampai 106 itu. Wangsulono pitakon ing ngisor iki yang A sama B. Apa kang diarani teks narasi? Sebutno strukture teks narasi. Terangno saben bagane struktur teks narasi. Yang B, wacanan maneh teks festival dolanan tradisional banjur wangsulono pitakon ing ngisor iki. Nomor setunggal, apa irah-irahane wacan ing dhuwur? Nomor kalih, irah-irahane itu judul. Nomor kalih, Bima karo Rini sarapan jam piro? Nomor 3, kena apa bocah loro budal rada esuk? Kenapa anak berdua tadi berangkat lebih pagi? Yang keempat, Bima lan Rini arep melu lomba apa? Mau ikut lomba apa? Nomor 5, ing ngendi lombane? Di mana lombanya? Nomor 6, jam piro budale lomba? Jam berapa berangkatnya lomba? Nomor 7, saka ngendi oleh budal lomba? Nomor 8, karo sapa wae Bima lan Rini lomba? Nomor 9, kepiye pesene Pak Wibowo marang Bima? Nomor 10, apa wae mupangate dolanan tradisional kang ditindakake kanthi bebarengan. Apa wae mupangate itu sama manfaat. Apa saja manfaat bermain tradisional yang dilakukan secara bersama-sama. Oke, saya buka sesi tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya, saya persilahkan. Ada yang mau bertanya mungkin? Pak, dikasihkan. Ya. Enggak, Pak. Enggak. Pak Dani. Ya, Beril. Nah, halaman 104 itu apa? Yang alur ini sama arti-artinya semua ya? Iya, Yang betul. 6. Oke. Ya, kasih, Pak. Iya. Padahal yang 104 ini juga tugas, Pak. Enggak, 100 tugasnya 105. Tapi kan jawabannya ada di 104 tadi yang ditanyakan Beril itu.
Ya, berarti Felix sudah selesai berarti. Oke, bagus, Felix. Ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Enggak, Pak. Enggak. Mas Ani, Iya. berarti tugasnya ini Iya. halaman 101 sama 100 yang Betul. ini ya. Halaman 105, 106. Enggak, yang ini yang sudah Felix Iya, selesai betul. 105 sama 106. Berarti tambah 101 sama ditambah membuat video. Sama halaman 2 sama 3 ya Pak Dani. Betul, betul. Sama 4. Ada pertanyaan lagi apa enggak? Pak, dikerjakan di buku tulis bahasa Jawa. Betul, dikerjakannya di buku tulis bahasa Jawa. Tapi yang ini yang tentang kelinci itu ditulis di buku IPA ya Pak? Bukan buku IPA, tapi buku tema. Malik tema. Betul, Oh, buku tema. Buku tulis tapi ditulisin buku tema ya? Betul. Iya, Lik. Betul, Lik. Ya, ya. Iya, betul. Betul sekali. Apa Excel di kan di grup main. ini ada Excel? Excel ada ya Excel? Iya, Tapi di aja Pak. Ada. Dari tadi diem loh, Pak. Oke. Loh, Pak Ya, Dani, terima kasih. nggak pernah kelihatan Iya, Ferdi saya, Pak. Iya, Ferdi barusan kemarin saya hubungi. Kenapa, Dia Pak Ferdi? minta- Ya enggak apa-apa. Kemarin mungkin Ferdi lewat offline mungkin. Oh, Excel ternyata lagi nulis. nulis apa Excel? Oke, ini saya cek ya. Yang tidak ada di grup sini berarti Angel nanti mungkin melalui luring ya. Jason, Terus Jason. Jason. Pak Ferdi. Dani, katanya Angel Deborah. saya ikut Zoom, Pak. Ya, terima kasih informasinya. Deborah. Deborah. Ada tuh di situ. Nggak tahu sih. Chris Deborah itu real. Oh. Deborah Main. yang ini, Deborah yang baru ini, Deborah baru. Tak kira apa. Namanya sama. Oke, cukup ya. Paham ya? Pak Dani. Paham. Ya, Pak iya, Dani Ferry. yang A KT apa nih KT? Nah, teks ingisor iki. Gatekno teks ingisor iki. Perhatikan teks di bawah ini. Itu dikerjakan ini apa nih? Cuma bacaan ya? Iya, itu kan ada 3 pertanyaan itu. Gambar ing dhuwur terangno gambare bocah lagi ngopo. Kamu jelaskan. Misalkan gini. Gambar yang paling atas bagian kiri itu merupakan gambar anak bermain jamuran. Oh. Dan terusnya sampai egrang, gobak sodor itu. Ya, Pak. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Nando, do you have question for me? Ada pertanyaan, Nando? Tidak, Pak. Oke. Selin? Ada Enggak, pertanyaan? Enggak. Amel, Enggak. ada pertanyaan nggak, Mel? Enggak, Pak. Oke. Felix. Iya, Felix. Kenapa? Enggak, saya manggil Felix, Pak. Oh, Felix. Felix, Apa? ini punyamu nih. Kalungmu, bekas kalungmu. Yang Oh iya. Tuh, dibawa. Saya ulang tadi yang lagunya Gambang Suling biar kalian semakin familiar, semakin hafal. Oh, lagunya tradisional atau lagu tembang dolanan itu tidak hanya Gambang Suling, banyak sekali ya. Tadi contohnya Jamuran. Terus di YouTube kalau nggak salah saya dimatikan dulu, Ferry, matikan dulu. Ya, Pak. Di YouTube kalau nggak salah saya sudah menyontohkan juga Padang Bulan gini lagunya. Yo pro konco dolanan ing jopo
Padang bulan padange kaya rino, rembulane sing awe-awe, ngelingake aja padha turu sore. Itu juga tembang dolanan. Ada lagi yang jaranan. Jaranan. Jarane jaran teci. Sing numpak terobei sing ireng para mantri. Trek-trek nang trek-trek turut lurung ketepu krimping trek ketepu deder. Ada lagi tembang dolanan apa ya? Mentok kandani lagumu angis ngetono kandang wae enak ngoro ora nyambut gawe mentok. Itu juga tembang tembang dolanan. Oke, nanti silakan kalian pelajari. Ya, betul. Coblak suang itu juga tembang dolanan. Coblak suang heting berlender dan seterusnya. Oke, siap ya nanti mengirimkan ke video ke Pak Dani. Siap. Berarti itu Tembang. Pak Iya, Dani, Felix. itu sampainya itu ya Senin depan ya. Kumpulin lagunya. Iya, sampai Senin depan. Betul sekali. Oke, untuk kelas 5, thanks for your attention. Terima kasih atas perhatiannya bisa join bersama belajar secara daring di kelas 5. Susah loh. Semoga semua nanti semakin cerdas. Nanti akan menunggu dari host, mungkin akan di breakout, dikeluarkan dari breakout mungkin sekitar jam 10. Ada 1 menit lagi, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak, saya akhiri, silahkan. Saya kangen dimarahin, Pak. Saya minta tolong Beril untuk memimpin doa pada jangan, Pak. kesempatan pagi hari ini. Tidak apa-apa, Beril. Nggak inget yang silakan. Bapak kami. Ya ampun. Beril. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Yang Bapak kami nggak apa kan, Pak? Tidak apa-apa. Walaupun akan lupa. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapak. Sebentar, Beril. Tolong Ya, Pak. semua di mute, hanya Beril saja yang bersuara. Sudah, Pak. Gue lupa nih. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah aduh. Yang sudah di hari ini yang kita cuma ini itu amin. Aduh sumpah. Thanks for your attention. Silahkan kalian ini mau menunggu breakout apa kalian akan keluar sendiri-sendiri? Keluar sendiri, Pak. Yang mau breakout, Tunggu breakout. Tunggu Kalau keluar silahkan, saya perbolehkan. Oke, Pak. Kalau keluar Nggak jadi, Pak. tinggal Nggak jadi, klik Pak.
atas itu ada lift. Yang ada itu persegi panjang ya, Pak? Yang ada Kalau persegi mau keluar di panjang. atasnya itu, atasnya recording itu ada lift. Kalian bisa lift. Yang mana Pak? Tanda-tandanya, Pak. Tanda lift merah. Tulisannya lift. 150. Live sendiri-sendiri ya. Live sendiri-sendiri aja ya. Bentar, Pak. Terserah Pak. Terserah. Silakan Bentar, Amel. Pak. Bentar, Pak. Amel live dulu silakan. Maksudnya keluar sendiri tuh, Pak. Iya, keluar sendiri. Ayo. Melvin, silakan live. Melvin, silakan langsung live. Punya aku real apa? Oh. Hah? Apa Lik? Balik, silakan langsung live. Ya. Nanti tak WA Lik nanti Lik. Ada nih. Ini tulisannya Ya. kan berikan menjak live. Ini tuh ada breakout ya. Ya. Itu kalau breakout itu mau akan kembali ke breakout. Kalau kalian tekan live breakout maka kembali ke breakout. Aduh, tidur kan. Pak, saya kembali lagi Pak ke sini Pak. Ya, udah tidur lah. Ngantuk. Loh, kok bisa kembali lagi? Loh, Balik lagi ya, keluar lagi lah. kok terserah aku loh, tak kena aja. Mau nak Melvin to nak mau. Opo sih, Mar? Ubi. Serio. Pencil santuy woy. Ya aku ambil catatan sama Felix nih. Saya aku catat sama Berry lagi. Mana? Ayo. Sal. Waduh. Sal. Siapa lah? Banyak men ini sing ngepe aku. Aku juga aku. Masa gak ada namamu lu? Iya. Bentar lah. Nah, buka WA Di lah. YouTube itu tulisannya kan 1 SD kan biasanya kan di atas dong, di bawah. Iku tulisannya. Bebek.